Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Hakikat dan Makna Sains, Teknologi, Seni, dan Dampak Penggunaan Iptek dalam Kehidupan Manusia. Baiklah, saya ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Aksania Maisa Rahma dengan NPM 2208 1070 117. Saya Adi Rizky, NPM 2208 1070 119. Saya Muhammad Bintang Indra Yayat dengan NPM 2208 1070 10023. Nama saya Sofia Nurul Huda dengan NPM 2208 1070 115. Baik, manusia adalah makhluk individu yang memiliki akal dan nafsu. Dalam konteks ilmu sosial dan budaya, manusia sangat berperan dalam lingkungan dan manusia tidak bisa luput dari yang namanya lingkungan. Manusia juga berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Baik, sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam semesta dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Cara mempelajari ilmu sains yaitu dengan cara mengamati, mengukur, dan menganalisis fenomena alam secara sistematis dan logis. Tujuannya agar kita dapat mengetahui seluruh isi dunia ini. Mana sains bagi kehidupan kita sangat penting, apalagi dalam pengembangan teknologi, yaitu seperti perubahan iklim dan penggunaan obat-obatan untuk manusia. Hakikat sains adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang digunakan dalam cara observasi, pengamatan, kemudian pengumpulan data, kemudian uji coba untuk menemukan sesuatu jawaban yang benar. Dari jawaban itulah kita dapat mempelajari sesuatu yang ingin kita pelajari. Mana sains bagi kehidupan kita sangatlah penting. Contohnya dalam pengembangan teknologi, sains dapat menemukan suatu teknologi informasi yaitu ponsel. Dan dalam obat-obatan, sains dapat menciptakan sesuatu obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Kemudian selanjutnya ada teknologi. Teknologi berasal dari kata Latin, yaitu segala proses yang diwujudkan dalam upaya melaksanakan sesuatu secara rasional. Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dalam untuk menciptakan kualitas hidup kita itu menjadi lebih baik, jadi hidup kita lebih nyaman. Contohnya seperti teknologi itu dapat berupa alat mesin, yaitu ponsel, komputer, kemudian televisi, dan mesin cuci. Hakikat teknologi adalah penggunaan pengetahuan dan keterampilan manusia dalam menciptakan sesuatu yang baru dan menemukan sesuatu yang baru. Dengan teknologi kita dapat melakukan hal yang sebelumnya kita tidak dapat lakukan, belum kita dapat lakukan, bisa kita lakukan. Seperti contohnya dengan teknologi ponsel, kita dapat ngomong dengan orang dengan jarak yang jauh, yaitu seperti sekarang ini. Makna teknologi bagi kehidupan kita itu sangat penting. Teknologi seperti halnya dengan teknologi komputer. Teknologi komputer itu sangat membantu kita dalam belajar di internet, kemudian mengolah data secara cepat. Kemudian teknologi dalam bidang kesehatan, kita dapat menggunakan alat atau mesin canggih dalam medis untuk mendiagnosis penyakit kita dan mengobati penyakit kita. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aksania, yaitu pengertian seni. Seni merupakan bentuk ekspresi atau gagasan yang dikeluarkan oleh manusia melalui emosi dan ekspresi. Seni juga terbentuk dalam visual, studio, atau bahasa. Seni mencakup berbagai bentuk karya seperti lukisan, patung, musik, video, dan sastra. Selanjutnya adalah hakikat dan makna seni. Hakikat dan makna seni merupakan kemampuan kita untuk menyampaikan perasaan, ide, atau perasaan kita melalui karya-karya dalam suatu seni. Makna seni bagi kita sangat penting. Seni memungkinkan kita untuk menyampaikan perasaan kita yang mungkin sulit diungkapkan. Misalnya dengan melukis atau menggambar. Selanjutnya adalah manfaat seni. Manfaat seni bagi manusia adalah untuk sebagai ajang ekspresi diri, perlengkapan kebutuhan manusia di bidang sandang dan papan, kebutuhan manusia dalam media pembelajaran, kebutuhan manusia dalam media perkenalan suatu daerah. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai objek dan subjek dalam teknologi, sains, dan seni. Subjek adalah orang yang melakukan sesuatu terhadap suatu objek, sedangkan objek adalah orang atau benda yang diberi
tindakan oleh suatu objek. Manusia sebagai objek dan subjek dalam sains, teknologi, dan seni memiliki peran yang kompleks. Dalam bidang sains, manusia sebagai objek penelitian dalam bidang biologi, psikologi, antropologi, dan lain-lain, di mana manusia menjadi objek penelitian dalam bidang-bidang tersebut. Selanjutnya, manusia sebagai subjek dalam bidang sains. Dalam bidang sains, manusia menjadi orang yang melakukan penelitian-penelitian dalam bidang-bidang biologi, antropologi, yang terkait itu. Selanjutnya, manusia menjadi objek dalam teknologi. Dalam teknologi, manusia ini menjadi objek pengembangan teknologi, di mana teknologi tersebut akan memudahkan manusia, seperti memudahkan mobilitas manusia, yaitu adanya kendaraan umum. Kemudian memudahkan interaksi manusia, contohnya ada smartphone dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai subjek, manusia itu menjadi orang atau pihak yang melakukan atau menciptakan teknologi dan yang menerapkan teknologi tersebut. Dalam bidang seni, biasanya manusia menjadi objek dalam lukisan, fotografer, dan lain-lain. Sedangkan sebagai subjek, manusia adalah pihak yang melakukan atau menciptakan karya seni tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan penjelasan materi ini. Saya akan menjelaskan dampak dari penggunaan iptek bagi kehidupan sosial dan budaya manusia. Nah, baiklah, yang pertama ada dampak positif dari penggunaan iptek. Kalau kita bicara tentang dampak positif, itu sangat banyak sekali dampak positif dari perkembangan dan penggunaan iptek dalam kehidupan kita. Tapi di sini kami mempersempit dalam konteks kehidupan sosial dan budaya. Nah, yang pertama, dampak positifnya ada di dalam bidang komunikasi dan akses informasi. Nah, iptek telah mengubah cara kita untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. Perkembangan iptek seperti internet, media sosial, dan telepon kita telah mempercepat dan mempermudah kehidupan kita di masa sekarang ini. Kita dengan perkembangan iptek ini kita bisa bertukar informasi dan berkomunikasi dengan orang yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya yang kedua ada globalisasi. Kemajuan iptek telah mempercepat proses globalisasi, yaitu integrasi ekonomi, politik, dan budaya antar negara-negara di dunia. Yang ketiga ada perubahan di dalam pola hidup. Iptek telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola hidup kita, seperti kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi telah memungkinkan mobilitas yang lebih besar, mengubah cara kita berpergian, cara kita berkomunikasi, dan cara kita berinteraksi terhadap lingkungan sekitar. Perubahan ini dapat mempengaruhi budaya lokal tradisional serta menciptakan gaya hidup baru. Keempat ada pengaruh media. Kemajuan teknologi seperti televisi, sosial media, film, dan platform lainnya itu mempengaruhi cara kita dalam mengonsumsi budaya. Dengan berkembangnya iptek, kita bisa mendapatkan informasi mengenai budaya dari daerah lain melalui media sosial, dan kita juga bisa mengekspos budaya dari daerah kita melalui media sosial tersebut. Selanjutnya ada dampak positif dalam pendidikan. Iptek telah membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan, terutama bagi kita mahasiswa. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan komputer dan handphone. Itu sangat sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menempuh pendidikan. Nah, selanjutnya ada pemberdayaan sosial. Iptek juga membawa pengaruh yang baik dalam pemberdayaan sosial. Kalau dulu kita melakukan pemberdayaan sosial atau galang dana dengan cara berdiri meminta sumbangan dalam daerah. Kalau sekarang kita bisa melakukan galang dana secara online. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari iptek. Nah, pertama ada alienasi dan isolasi sosial. Alienasi itu ketika seseorang merasa terasingkan. Nah, alienasi akibat iptek ini dapat terjadi karena dalam beberapa kelompok orang-orang terlalu sibuk dengan dunia virtual, terlalu sibuk untuk menghubungkan diri dengan orang yang jauh di sana, tetapi kita tidak memperhatikan lingkungan sekitar kita. Nah, isolasi sosial itu terjadi ketika kita terlalu sibuk dengan gadget kita dan mengucilkan diri dari interaksi sosial. Nah, selanjutnya yang kedua ada kesenjangan digital. Nah, di era perkembangan iptek seperti sekarang ini seringkali terjadinya kesenjangan digital antara kita yang memiliki akses dan kemampuan yang lebih untuk mengakses teknologi komunikasi dan informasi, dan orang-orang yang tidak memiliki akses dan kemampuan untuk mengakses teknologi komunikasi. Nah, hal ini dapat meningkatkan kesenjangan budaya antar kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, yang ketiga ada kerugian privasi. Penyalahgunaan iptek dapat mengancam privasi individu, di mana seperti contohnya ada cybercrime, itu bisa mengakibatkan pencurian identitas, penyebaran informasi pribadi yang sensitif, atau penyalahgunaan data secara umum. Nah, hal ini dapat merusak
merusak kepercayaan dan mempengaruhi kehidupan sosial serta budaya. Keempat, ada perubahan nilai dan norma sosial. Dalam penggunaan iptek dapat membawa perubahan nilai dan norma sosial yang tidak diinginkan. Misalnya penyebaran informasi palsu dan propaganda. Nah, selanjutnya yang kelima ada dampak kata-kata. Penggunaan yang berlebihan terhadap teknologi, terutama dalam media sosial, seringkali menyebabkan kesehatan mental terhadap beberapa individu. Contohnya seperti depresi, ketergantungan, dan kecemasan. Nah, selanjutnya yang keenam ada pengangguran struktural. Dengan perkembangannya iptek, apalagi di masa sekarang ini itu ada perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, itu dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor sehingga dapat terjadinya pengangguran. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.